Di kampung Kayu Batu, tinggallah seorang pemuda bernama Chabo Pui. Kegelisahan melanda hatinya kala melihat kemalangan yang menimpa kampungnya. Kepeduliannya yang besar terhadap nasib kampungnya membawanya pada mimpi tentang sebuah batu pipih yang indah. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan perempuan yang juga memiliki batu serupa. Bersama-sama, mereka membuat gerabah dari tanah merah dengan batu itu. Kampung mereka pun berubah menjadi indah, dan warganya hidup bahagia. Ketika Chabo terbangun, ia tergerak untuk mencari batu ajaib itu. Mimpi tersebut ia yakini sebagai petunjuk untuk mengembalikan kemakmuran kampungnya. Ia pun menceritakan mimpi tersebut kepada saudaranya, Tiage, yang kemudian ingin menemaninya mencari batu ajaib. Namun, karena Chabo hanya sendirian dalam mimpi tersebut, ia menahan keinginan Tiage untuk menemaninya. Chabo Pui berpesan kepada Tiage agar memperhatikan tanda-tanda alam saat ia pergi nanti. Jika ada pertanda dari alam semesta, Chabo meminta Tiage untuk pergi ke Tanjung Suaja. Tiage pun mendoakan Chabo agar berhasil membawa kemakmuran untuk kampung mereka. Chabo ditemani anjingnya yang setia, Abu, pergi berlayar ke muara Sungai Numbai menggunakan perahu. Setelah turun, mereka berjalan melewati sungai dan mendaki bukit-bukit dengan hutan yang lebat. Di puncak bukit, Chabo melihat teluk indah yang diapit dua tanjung. Di sana, terdapat rumah-rumah di atas air yang dimiliki oleh orang dari kampung Injiros dan kampung Tobati. Mereka kemudian turun dari bukit dan menemukan gubuk untuk menginap. Keesokan harinya, mereka mencapai puncak gunung dan melihat kampung-kampung di sekitar danau. Chabo turun dari gunung dan mendekati kampung Abar. Di sebuah kebun, Chabo bertemu dengan Abo, warga kampung Abar. Meski berbeda kampung, Abo bisa mengerti dan berbicara dalam bahasa Chabo. Abo memperkenalkan Chabo kepada istrinya dan menjamunya dengan makanan. Abo mengatakan bahwa malam itu mereka akan membicarakan pembuatan sempe atau gerabah bersama-sama warga kampung. Ketika Chabo Pui dan Abo tiba di tempat pembuatan sempe di kampung Abar, orang-orang memandang mereka dengan raut wajah penuh tanya. Chabo kemudian menceritakan kisahnya dengan bahasa yang dia kuasai, dan Abo membantu menerjemahkannya kepada penduduk kampung Abar. Para warga kampung mendengarkan dengan penuh perhatian. Di luar tempat pembuatan gerabah, Chabo dan Abo berbincang-bincang dengan beberapa warga kampung Abar. Warga kampung Abar menanyakan kepada Chabo apakah warga dari desa lain diizinkan menangkap ikan di teluk kampung Kayu Batu. Chabo menjawab dengan sopan bahwa mereka tidak diperbolehkan. Chabo kemudian menanyakan kepada Abo apakah dia boleh ikut membuat sempe. Abo, yang bukan pemimpin adat, menyerahkan keputusan kepada para tetua adat. Chabo pun tidak diizinkan membuat sempe di kampung Abar. Namun, hal ini tidak menunjukkan adanya permusuhan di antara mereka. Warga kampung Abar tetap ingin menjalin hubungan baik dengan warga Kayu Batu. Chabo yang berusaha lapang dada menerima jawaban tetua adat segera meninggalkan kampung Abar. Chabo dan Abu pun terus melanjutkan perjalanan ke arah gunung di sebelah utara. Mereka melewati kebun dan padang ilalang. Setelah beristirahat dan makan ubi, mereka meneruskan perjalanan melewati bukit yang terjal dan sempit. Saat mendaki, Chabo beberapa kali berhenti untuk menikmati pemandangan danau yang indah dengan panorama kampung-kampung dan pulau-pulau kecil di kejauhan. Namun, semakin tinggi ia mendaki, kabut kian tebal dan membatasi pandangannya. Meski begitu, ia tetap berjalan dengan hati-hati. Ketika kabut mulai menipis, Chabo menengadah dan melihat luasnya langit biru yang cerah. Sinar matahari yang hangat juga terasa di kulitnya. Ia merasa bersemangat dan tidak lagi peduli pada batu-batu curam yang ada di sekitarnya. Chabo yakin bahwa dia akan segera menemukan sebuah kampung tak lama lagi. Benar saja, Chabo mendapati seorang pria sedang memakan pinang di atas batu saat itu. Di kejauhan, terlihat pula beberapa warga sedang bekerja di dalam gua menggunakan kapak batu. Rupanya, Chabo telah sampai di kampung Ormu. Setibanya di sana, ia melihat pemimpin Ormu sedang berbicara dengan sekelompok pekerja batu.
Salah satu pekerja juga tampak memberikan sebuah batu indah kepada pemimpin Ormu. Setelah mengamati batu itu, sang pemimpin mengembalikannya kepada pekerja tersebut dan pergi ke tempat tinggalnya yang terletak di dekat gua. Chabo yang melihat dari kejauhan langsung teringat akan mimpinya. Ia ingin memiliki batu itu. Ia pun segera keluar dari semak-semak persembunyiannya untuk berbicara dengan pemimpin Ormu. Pemimpin kampung Ormu itu bernama Sirwai. Ia pun mengenali bahasa Chabo dan langsung bertanya mengenai tujuan kedatangan Chabo ke kampung Ormu. Kepada Sirwai, Chabo menceritakan rencana dan perjalanannya. Sirwai menyimak dengan cermat dan bertanya tentang batu yang Chabo mimpikan. Chabo menjelaskan bahwa batu itu adalah batu terakhir yang dikerjakan oleh pekerja yang ia lihat sebelumnya. Sirwai mengangguk dan berpikir sejenak tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, ia mengajak Chabo untuk mengikutinya. Mereka menyusuri jalan yang dilalui orang-orang sebelumnya. Sirwai lalu menyuruh Chabo untuk bersembunyi di dalam hutan kecil dan memberitahukan bahwa pada malam hari putranya akan datang dan membawa Chabo ke rumah para lelaki di kampung itu. Sirwai meyakinkan Chabo bahwa semua orang Ormu akan menganggapnya sebagai saudara mereka sendiri. Sesudah Sirwai pergi, Chabo menanti dengan penuh harap. Beberapa saat kemudian, Chabo mendengar namanya dipanggil. Ia mengira itu adalah putra Sirwai yang akan menjemputnya. Namun, Sirwai sendirilah yang datang untuk memberitahukan suatu hal penting. Sirwai mengatakan bahwa ketika Chabo tiba di rumah para lelaki, ia hanya boleh meminta perahu dan dayung tanpa menyebutkan hal lain. Kabar tentang kedatangan Chabo telah terdengar di rumah para lelaki, dan seluruh orang menyambutnya dengan ramah. Chabo diperkenalkan kepada para lelaki Ormu dan diajak makan bersama. Setelah selesai makan, Sirwai menanyakan kepada orang-orang di sekitarnya apakah mereka bersedia membantu Chabo. Chabo kemudian mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali ke kampung halamannya melalui jalur laut. Orang-orang Ormu itu pun bersedia membantu, dan Sirwai menawarkan perahu serta dayung untuk digunakan Chabo. Chabo meninggalkan rumah kaum laki-laki Ormu, ditemani Abu yang setia mengikutinya. Sirwai mengantarkannya ke pantai yang sepi, di mana perahu dan dayung telah disiapkan. Saat itulah Sirwai memberitahukan Chabo bahwa batu yang diimpikannya sudah ada di dalam noken miliknya. Menurut Sirwai, batu itu memiliki kekuatan gaib dan akan membantu kampung kayu batu dalam pembuatan gerabah. Namun, Chabo harus mengorbankan diri demi mendapatkan batu itu. Chabo merasa bingung dan tidak mengerti. Tetapi, Sirwai meyakinkannya bahwa batu dan abu akan membimbingnya lebih lanjut. Sejak saat itu, Chabo merasakan aliran kekuatan gaib di dalam tubuhnya. Chabo teringat mimpinya dan bersedia berkorban demi kebahagiaan dan kemakmuran semua orang di kampung halamannya. Chabo berterima kasih kepada Sirwai atas bantuannya. Perjalanan Chabo menyusuri pantai dalam gelapnya, malam terganggu oleh ombak. Tetapi dia tidak gentar. Chabo bersabar dan merasa yakin bahwa ia akan sampai di kampung halamannya. Setelah beberapa saat, Chabo akhirnya tiba di Tanjung Suaja dan memasuki daratan. Dia menyalakan api di perahunya dan membiarkannya terbakar, sementara dia pergi mandi di laut. Setelah membersihkan diri di laut, Chabo merasakan dorongan kuat untuk pergi ke puncak Tanjung Suaja. Abu mengikutinya dari belakang. Ketika Chabo tiba di puncak Bukit Tanjung Suaja, dia merasakan energi luar biasa yang mengalir di dalam dirinya. Tak lama kemudian, terdengar gemuruh angin yang kian mendekat. Abu ingin melarikan diri saat itu, namun Chabo menahannya. Tiba-tiba, tubuh Chabo dan Abu terjatuh ke dalam sebuah celah yang seketika menutup kembali dengan cepat. Celah itu menelan mereka berdua. Sementara itu, di kampung kayu batu, Tiage tengah mencari ikan di laut. Upayanya kali ini membuahkan hasil. Ikan-ikan kembali berkumpul ke teluk, sehingga kebutuhan masyarakat akan ikan dapat terpenuhi kembali. Keajaiban ini membuat Tiage teringat akan Chabo Pui, saudaranya. Ia bertanya-tanya di mana Chabo berada dan apakah dia berhasil dalam pencariannya.
Tiage merasa gelisah. Untuk menghilangkan kekhawatirannya, Tiage pulang ke rumah menggunakan perahu. Setelah menyimpan perahunya, terdengar suara petir menggelegar di langit. Tiang rumah bergoyang seolah-olah terjadi gempa bumi. Tiage pun meyakini hal ini sebagai tanda penting yang harus dia perhatikan, sesuai pesan Chabo pada dirinya. Tiage dan istrinya keluar rumah dan menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada Chabo. Tiage kemudian menyuruh sang istri untuk mengambil piring sagu dan sepotong kayu, karena mereka akan mencari Chabo dengan perahu. Setelah itu, Tiage dan istrinya segera berangkat menggunakan perahu. Mereka kemudian mendaki tanjung yang curam dan berusaha menemukan jejak Chabo. Di pantai, mereka melihat sisa-sisa perahu yang terbakar, serta jejak kaki Chabo dan anjingnya. Mereka mengikuti jejak kaki itu ke Tanjung Out, tempat Chabo dan Abu terakhir terlihat. Tiage menemukan tanah merah yang misterius dan menunjukkannya kepada istrinya. Dia mencoba menggali tanah itu dan menemukan batu ajaib. Mereka membawa pulang batu dan tanah merah itu, dan mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi dengan Chabo. Setelah menangis di puncak Tanjung Out, mereka kembali ke rumah melalui Tanjung Suwaja. Mereka membuat mangkuk kecil menggunakan tanah liat dan batu ajaib. Kemudian, mereka memperlihatkan mangkuk itu kepada penduduk kampung dan menceritakan tentang kepergian Chabo. Penduduk kampung terharu dan kagum mendengar cerita Tiage. Mereka menyimpulkan bahwa mangkuk tersebut harus dibakar agar menjadi keras dan kuat. Sejak saat itu, mereka mulai membuat kerajinan tangan dari tanah liat yang diberi nama kecabo. Jumlah kecabo semakin bertambah setelah ditemukannya batu ajaib tersebut. Kemakmuran kampung kayu batu pun mulai terlihat berkat pengorbanan Chabo. Cerita tentang Chabo Pui dan batu ajaib dari kampung kayu batu mengandung beberapa pesan moral yang penting. Kadangkala, kita harus berani berkorban demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Seperti Chabo yang rela mengorbankan dirinya demi kesejahteraan kampungnya. Perjalanan penuh tantangan yang dilalui Chabo dan Abu menunjukkan pentingnya kesetiaan dan keberanian dalam menghadapi rintangan hidup. Bantuan dari masyarakat Ormu, dukungan dari saudara, serta warga kampung Abar dan Kayu Batu menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, kita semua juga patut menghargai tanda-tanda dari alam. Kepercayaan Chabo terhadap mimpinya sebagai petunjuk dari alam diperhatikan secara saksama oleh Tiage. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam beberapa keadaan, mengikuti intuisi dan tanda-tanda dari alam dapat membantu kita untuk menemukan jalan yang tepat. Saat melewati masa-masa sulit, kita tetap harus memiliki pengharapan yang baik dan tekun berdoa serta berusaha. Ini sama seperti harapan dan doa yang tulus dari Tiage dan masyarakat Kampung Kayu Batu pada masa penantian akan datangnya keajaiban.